Partisipasi umat Kristen dalam pergumulan masyarakat. Pergumulan masyarakat ialah suatu permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat akibat keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya, pergumulan masyarakat terjadi apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang dan dinilai tidak menyenangkan. Jenis-jenis pergumulan masyarakat terkini. Semenjak kasus corona terjadi di Indonesia, hal yang paling merugikan ialah melumpuhnya kegiatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kebijakan pemerintah tentang himbauan work from home. Ini menyebabkan banyaknya perusahaan ditutup, terutama pada sektor pariwisata, sehingga para pengusaha pun meliburkan serta mem-PHK karyawannya. Hal ini tentu bisa menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Selanjutnya ialah tindakan kriminal. Di masa pandemi ini, banyak tindakan kriminal yang terjadi, seperti pencurian alat pelindung diri, bahkan bermunculan hand sanitizer dan disinfektan ilegal. Hal ini menimbulkan keresahan pada masyarakat karena dianggap sangat membahayakan. Beberapa orang yang kehilangan pekerjaan juga terpaksa melakukan tindakan kriminal demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu hukum yang bisa dijual beli. Di negara kita Indonesia, istilah hukum yang sering kita dengar yaitu tajam ke bawah tumpul ke atas. Maksudnya adalah keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat menengah ke bawah. Contohnya saja para koruptor yang seorang pejabat kelas ekonomi ke atas dengan mudah bebas dari jeratan dibandingkan masyarakat menengah ke bawah yang terjerat hukum akan diproses sampai habis. Yang terakhir ialah penipuan berkedok COVID-19. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan di masa pandemi ini. Hal yang nyata terjadi yaitu para penjahat cyber melakukan penipuan lewat sosial media dengan berpura-pura menggalang dana kepada targetnya yang katanya untuk disalurkan ke pihak yang menangani COVID-19. Padahal hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk meraup keuntungan pribadi atau beberapa pihak. Selanjutnya adalah jenis-jenis partisipasi. Yang pertama yaitu menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Di dalam Roma 13 ayat 1-4, Tuhan telah berfirman kepada kita agar kita selalu menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Contoh nyatanya saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk selalu menggunakan masker. Kita sebagai umat Kristen harus berperan penting dalam hal ini. Kita harus bisa menegur orang-orang yang telah melanggar himbauan tersebut. Selanjutnya adalah berani menyatakan kebenaran di tengah masyarakat. Di dalam Matius 5 ayat 37-39, umat Kristen telah diutus Tuhan untuk bertindak secara transparan dalam membuat suatu pernyataan. Contohnya di tengah permasalahan COVID-19 ini, kita dapat menyatakan kebenaran atas berita yang simpang siur, bukan justru takut dan memilih diam untuk aman. Hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah terlibat dalam kegiatan bansos. Saat ini umat Kristen dihadapkan pada tantangan turunnya perekonomian yang sangat drastis. Ini adalah salah satu langkah terstruktur bagi umat Kristen untuk dapat berperan aktif dalam membantu mensejahterakan masyarakat. Contohnya kita dapat melakukan penggalangan dana, lalu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya adalah respon umat Kristen dalam menghadapi pergumulan. Yang pertama yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tuhan telah berfirman kepada kita umat Kristen agar kita dapat mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, agar kasih itu tetap hidup dan menuntun kita, bukannya mengasihi karena mengharapkan suatu balasan. Selanjutnya adalah menjadi garam dan terang dalam masyarakat. Di dalam Matius 5 ayat 16, Tuhan telah berfirman kepada kita umat Kristen agar kita dapat menjadi garam dan terang. Itu berarti kita harus menjadi kebutuhan pokok dalam masyarakat, memberikan pengaruh positif, bersikap rendah hati, berperilaku baik, serta dapat menjadi panutan dimanapun kita berada. Yang terakhir adalah mendoakan bangsa, masyarakat, dan pemerintah. Seperti firman Tuhan yang terdapat di Yeremia 29 ayat 7, Tuhan telah berfirman bahwa kita perlu mendoakan bangsa kita, sehingga terciptalah kedamaian dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Karena doa merupakan wujud bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengan demikian, kita pun akan mengalami kesejahteraan juga. Kesimpulannya adalah, sesungguhnya umat Kristen punya peluang besar untuk bisa membawa dampak bagi masyarakat dengan berperan penting dalam suatu pergumulan yang sedang terjadi. Kita harus bersungguh-sungguh bekerja sama memberikan dampak bagi bangsa ini. Kita harus mempelajari firman Tuhan dan membagikan kasih karunia Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Inilah tantangan bagi umat pilihan Allah untuk menjadi dampak positif dimanapun kita berada.